Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 4 Juni 2021. Pada saat ini, bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur pasal 130 ayat 1 hingga ayat 8. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat 8. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi ini. Tuhan senantiasa melawat memelihara hidup kami. Kami beroleh nafas kehidupan daripada Tuhan. Mengawali serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, Roh Kudus-Mu bekerja pada diri kami, menerangi hati pemikiran kami, agar semakin mampu memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Kiranya semakin meneguhkan iman kepercayaan kami, terlebih juga boleh mengubah sikap hidup kami semakin serupa sesuai yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 130 ayat 1 hingga ayat 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu pergumulan dapat memurnikan iman. Pergumulan dapat memurnikan iman. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini dari Mazmur 130 merupakan salah satu bagian dari nyanyian siara yang terdapat dalam Mazmur pasal 120 hingga pasal 134. Nyanyian siara adalah kumpulan dari lagu-lagu yang dinyanyikan pada waktu perayaan bangsa Israel. Menurut hukum Musa dalam Ulangan 16 ayat 16, bangsa Israel harus pergi ke Yerusalem sebanyak 3 kali dalam 1 tahun untuk mengadakan perayaan. Pengertian dari siara itu sendiri adalah mengingat. Nyanyian siara ini dipakai untuk mengingat pekerjaan Tuhan yang besar bagi bangsa Israel, yaitu melepaskan mereka dari belenggu bangsa Mesir. Kemudian selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun di Mesir menuju Kanaan, Tuhan terus menunjukkan perbuatannya yang ajaib hingga bangsa Israel tiba di tanah perjanjian atau di tanah Kanaan. Ada 13 lagu pujian yang harus dinyanyikan ketika bangsa Israel memasuki gerbang Bait Allah. Tiap lagu dinyanyikan di tiap anak tangga yang mereka naiki. Mazmur 130 juga menunjukkan indikasi sebagai mazmur doa, sebab isinya dimulai dengan sebuah seruan. Tuhan, dengarkanlah suaraku yang kusampaikan kepadamu dari jurang yang dalam. Selain itu juga tertulis, aku berharap kepada Tuhan, aku menantikan Tuhan. Hal ini menunjukkan adanya pengalaman dari orang percaya dalam kehidupan doanya, lalu menemukan cara bagaimana Tuhan menolong dia. Jadi hal ini merupakan sebuah catatan pengalaman kerohanian
secara khusus yang berkaitan dengan doa, terkhusus bagi pemazmur di dalam memahami atau memposisikan Allah di dalam pergumulan hidupnya, bahwa Allah penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. Pergumulan yang dialami oleh pemazmur bukanlah hal yang mudah. Itu terlihat ketika pemazmur memulai dengan sebuah kalimat berseru kepada Tuhan dari jurang yang paling dalam. Istilah jurang bagi orang Yahudi selalu mempunyai konotasi dengan laut. Bagi orang Yahudi, laut merupakan lambang dari semua kejahatan, tempat dari kuasa kegelapan. Seruan dari jurang yang dalam ini menunjukkan bahwa pemazmur sedang dalam kegelisahan dan kekacauan jiwa. Di satu sisi, dia menemukan bahwa Allah itu penuh kemurahan dan kesetiaan. Tetapi di sisi lain, dia sedang dalam jurang kegelapan. Dia sedang berada dalam pergumulan yang berat. Mengapa demikian? Allah kerap kali membiarkan kondisi yang demikian untuk mengajarkan kepada kita sesuatu hal, yaitu berharap kepada Allah saja. Iman di dalam kegelapan, dalam kondisi seolah-olah tidak ada kepastian, justru adalah intan yang bersinar di dalam kegelapan. Kekacauan jiwa tidaklah menunjukkan bahwa seseorang sedang tidak beriman. Tetapi mungkin sekali hal ini merupakan awal dari perjalanan iman yang sejati untuk menemukan Allah yang sejati. Tuhan membiarkan pemazmur mengalami realita ini yang akan membawa dia mengenal sisi lain dari Allah dan sisi lain dari respon pemazmur terhadap Allah. Kalau tidak ada kondisi terpuruk seperti ini, maka kerap kali kita akan menjadi orang Kristen yang kurang real, karena kondisi terpuruklah seruan kita kepada Allah menjadi sangat nyata. Pengharapan kepada Allah semakin nyata dan sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Dia. Kerap kali ketika kita berada pada posisi yang baik-baik saja, atau bahkan berada pada posisi yang tanpa persoalan, serta keuangan yang memadai, biasanya orang kemudian melupakan Allah atau menomorduakan Allah dalam hidupnya dan hanya fokus dengan kebahagiaannya. Sebaliknya, jika Tuhan mengizinkan persoalan, jika Tuhan mengizinkan kita berada dalam lembah kegelapan, penderitaan, pergumulan terjadi dalam hidup kita, disitulah iman kita akan nampak. Kepercayaan kita akan tersingkap bahwa seberapa murnikah iman kita terhadap Allah, sejauh manakah kita mengandalkan, mengasihi, percaya, dan berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada berbagai jurang dalam berbagai konteks pengalaman iman kita. Tetapi hal itu merupakan sebuah langkah untuk berdamai dengan Allah yang penuh dengan kemurahan dan kesetiaan. Adalah sebuah langkah untuk memurnikan iman kita, kepercayaan kita, pengandalan kita terhadap Allah. Dan dari sana akan membawa kita kepada suatu hal, yaitu kita hanya bisa berharap dan menanti pertolongannya. Semuanya ada dalam kendalinya, ada dalam otoritasnya. Jangan pernah kita memaksakan kehendak kita. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa, kami baca, serta kami dengar di pagi ini. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam langkah hidup kami. Semakin menguatkan iman kepercayaan kami, semakin menolong kami agar senantiasa hanya berharap kepada Allah sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, berada dalam jurang yang dalam. Dalam pengalaman iman kami, dalam pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau. Ya Bapa di sorga, Engkau pula yang senantiasa memelihara melawat kami melalui hari-hari di sepanjang kehidupan anugerah-Mu.
pertolongan, cinta kasih daripada Tuhan, lawatan Tuhan yang terus kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui serangkaian aktivitas di sepanjang hari ini, semua dilakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, serta membawa berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, mari berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas pelayanan kepemimpinan mereka dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah sehati sepikir dalam memikirkan hal yang terbaik untuk kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkati jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang dalam lanjut usia. Tuhan tolong senantiasa melalui kehidupan masa tua mereka. Janda duda, yatim piatu Tuhan peliharakan satu persatu. Setiap kami yang dalam pergumulan hidup, mampukan kami untuk melaluinya, dan mampukan kami hanya untuk berharap kepada Tuhan saja. Biarlah kebutuhan hidup kami senantiasa terpenuhi, berada dalam dekapan cinta kasih daripada Tuhan. Berkati peliharakan seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, terlebih khusus untuk hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang berada di jemaat ini. Biarlah semakin hari semakin diperlengkapi, semakin terus memiliki kesetiaan dalam mengangkat pelayanan. Biarlah pelayanan mereka sungguh-sungguh berdampak, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Ampunilah salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.